tapi saya pernah dengar juga nih katanya ada satu sholat lagi yang bisa meningkatkan kesehatan. Tapi supaya nggak penasaran kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Adek, salat subuh nak. Ti, cantik. Salat subuh ndak? Ayo dong. Tunjukkan aksimu, Rek. Salat subuh, ayo. Ayo, tak antar ayo. Bangun. Ayo, antar wudhu ayo. Allah. Wudhu ya. Waduh, Masya Allah hebat. Nah ini saya lagi belajar nih, saya lagi ngajarin anak saya supaya bisa ikut saya sholat subuh biar ikutan dulu, ngeliatin dulu minimal. Tapi lumayan PR ya, karena kan kalau anak kecil agak belum ngerti gitu, taunya ngantuk tidur aja. Luar biasa orang tuanya sudah mengenalkan sholat subuh. Nah saya pernah dengar juga nih, saya mau ke Ustadz Syam dulu. Ustadz Syam, kan kalau misalnya azan sholat subuh tuh ada kalimatnya, as-salatu khairum minan naum. Naumnya panjang apa enggak? As-salatu khairum minan naum. Kalau di Indonesia, kalau di Mekah sebenarnya as-salatu khairum minan naum. Yang mana yang benar? Saya feeling saya sih yang bisa yang benar. Dua-duanya benar, dua-duanya benar. Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah. Soalnya saya udah deg-degan takutnya saya selama ini salah nih Masya Allah. Nah bener nggak sih, kan itu berarti kalimatnya artinya kalau misalnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah jadi mungkin sholat subuh itu bener nggak sih ada manfaatnya untuk kesehatan kita? Nah ini saya mau tanyain, banyak juga jamaah yang nanya nih, silakan Ustaz yang boleh dijawab. Tabe kembali guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Iqdad serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pakar kesehatan yang semakin mengkaji kesehatan, semakin meyakini, semakin beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa benar-benar Rasulullah itu bukan berbicara atas nafsunya, tapi ternyata yang membimbing Rasulullah SAW mengajarkan kita adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Benar agama yang dibawanya adalah agama yang benar-benar insya Allah membawa kita semua ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin daripada menyampaikan apa yang kami baca. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Keutamaan pertama daripada waktu subuh, daripada sholat fajar, kemudian bangun lebih awal, yakni ternyata bangun lebih awal dan melaksanakan Quran. Jadi kalau ada Al-Quran, ada Quran. Jadi kalau Al-Quran itu ya Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Quran kalau pakai alif lam. Ada juga Quran, tidak pakai alif lam. Kalau Quran yang dimaksud adalah yang namanya segala jenis bacaan itu disaksikan para malaikat. Subhanallah. Segala jenis bacaan itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Maka yang disaksikan itu bacaan yang mana? Bacaan-bacaan yang kita lontarkan di waktu fajar. Subhanallah. Di waktu subuh. Maka kalau mau diterima doanya, mau khusyuk zikirnya, maka berzikir dan berdoanya di waktu fajar. Masya Allah. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yang kedua keutamaannya bangun di waktu pagi. Menurut penelitian yang kami baca, subhanallah, ternyata mood itu lebih baik. Mood itu lebih baik kalau bangun pagi. Kenapa moodnya bisa lebih baik? Karena rata-rata orang yang bangun subuh itu belum terlalu banyak pesan yang masuk. Betul. Belum terlalu banyak pesan yang masuk. Tapi kalau kita bangun siang, udahlah dari kantor, mungkin kalau teman-teman di rumah udahlah dari tugas kuliah gitu ya. Belum lagi daripada grup-grup teman-teman yang rese misalnya, atau daripada apa, dari berita-berita apa, itu udah rame banget handphone tuh. Jadi kita bangun siang, buka handphone udah terlalu rame. Langsung kita baru bangun nih udah masuk semua informasi yang baru. Maka ini langsung stres gitu. Tidak membuat diri menjadi tenang. Tapi kalau bangun pagi subhanallah masih fresh, paling yang bangun ini ini dari grup yang sering ngingetin tahajud gitu ya. Ada Haji Reno yang tiap malam gitu ya kirim tahajud gitu. Paling yang sering mengingatkan tahajud pagi-pagi misalnya dari orang tua. Ada yang ngingetin hutang juga. Jadi kalau bangun siang tiba-tiba lihat utang lagi nih. Jadi moodnya kurang baik. Yang ketiga adalah teman-teman sekalian, kalau teman-teman mungkin mengetahui orang-orang sukses itu subhanallah rata-rata semua bangun pagi dan bangun di awal
daripada orang-orang yang tidak sukses. Mungkin kita tidak bisa juga sama ratakan. Mungkin ada yang bangun siang tapi sukses, tapi kita nggak pernah tahu pasti lebih sukses yang bangun pagi dibandingkan yang tidak bangun pagi. Contoh saja misalnya kalau teman-teman tahu Steve Jobs itu salah satu rahasianya adalah bangun pagi misalnya. Belum lagi ulama-ulama kita jelas lah, nggak usah dihitung kalau ulama kita pasti tahajud semua. Waduh, luar biasa. Makanya dulu guru bahasa Indonesia pernah bilang kayak gini, cinta itu bangun lebih pagi dan pergi lebih jauh. Nah sekarang baru kerasa ternyata benar. Setelah menjadi seorang suami, kita bangun lebih pagi, pergi lebih jauh. Masya Allah itu baru cinta. Waduh, Masya Allah.